Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai modul 3. Modul 3 ini cukup banyak ya. Dan ini sepertinya sistem yang baru ini bikin PowerPoint saya jadi bermasalah ya. Jadi PowerPoint yang saya bikin di sini tuh lihat, sering kepotong. Ya. Ya. Oke, baik, kita mulai. Jadi tujuan dari biar di modul aja deh, modul 3 ya. Jadi tujuan dari model-model keseimbangan ini kita akan pelajari yang disebut dengan CAPM dan APT ya. CAPM dan APT. Itu adalah model-model keseimbangan. Ya. Jadi menjelaskan model-model keseimbangan, bisa menjelaskan capital asset pricing model, arbitrage pricing model, pricing teori, dan return dengan investasi dengan model CAPM dan APT. Jadi untuk modul ini kita akan mempelajari model keseimbangan. Mengapa ada model keseimbangan? Jadi dengan model keseimbangan ini kita bisa memahami bagaimana perilaku investor secara keseluruhan dan bagaimana mekanisme penentuan harga dan return pasar dalam bentuk yang lebih sederhana. Oke? Baik, saya mulai. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Jadi kegiatan belajar 1. Sekarang Capital Asset Pricing Model ini pertama kali dikenalkan tahun 60-an ya. Jadi CAPM ini merupakan suatu model yang menghubungkan return ya, yang diharapkan dari suatu aset beresiko ya. Return itu dimodelkan dari sebagai fungsi dari resiko ya, risk ya. Nah, tetapi untuk menggunakan itu tentu harus ada asumsi-asumsinya ya. Asumsinya adalah pertama, tidak ada biaya transaksi. Dengan demikian, pemodal dapat membeli atau menjual sekuritas tanpa menanggung biaya transaksi. Pada dasarnya di dunia nyata selalu ada transaksi. Yang kedua, ada investasi yang dilakukan oleh pemodal sepenuhnya dapat dipecah-pecah. Dengan demikian, pemodal dapat melakukan investasi sekecil apapun pada setiap jenis sekuritas. Kemudian tidak ada pajak penghasilan bagi pemodal. Dengan demikian, pemodal akan merasa indifferent antara memperoleh dividen dan capital gains. Jadi nggak ada pajak ya. Jadi dia dengan definisi dengan tidak ada pajak, jadi dia memilihnya tidak perlu, jadi dia fair lah untuk memilih antara dividen dan capital gains. Kemudian pemodal tidak dapat mengenai harga saham dengan tidak membeli dan menjual saham. Jadi asumsi ini identik dengan kira-kira dengan asumsi persaingan sempurna dalam teori ekonomi. Ya. Kemudian berikutnya, lihat ini jadi ngaco ya. Para pemodal melakukan short sell. Modal bertindak, ini kok jadi begini. Modal melakukan short sell, kemudian terdapat riskless lending dan borrowing rate sehingga pemodal dapat menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga sama. Kemudian pemodal punya harapan yang homogen. Berarti pemodal sepakat dengan tentang expected return, defisit standar dan koefisien antar tingkat keuntungan. Kemudian setiap aktiva dapat diperjualbelikan ya di halaman 3.3 ya. Halaman 3.3 dibaca di situ ya. Oke, ini asumsi-asumsinya. Asumsi tersebut sebetulnya tidak realistis ya, karena memang di dunia nyata pasti selalu ada biaya transaksi, kemudian ada pajak dan lain sebagainya ya. Tetapi kita perlu mempelajari CAPM sama seperti kita mempelajari pasar sempurna di teori pengantar ilmu ekonomi mikro kan. Pada saat di teori ekonomi mikro dulu kita pelajari pasar persaingan sempurna. Kenapa? Untuk membantu kita melakukan analisa. Oke, di situ ya. Kemudian kalau asumsi itu semua terpenuhi, maka kondisi pasar seimbang, investor tidak akan bisa memperoleh return yang tidak normal, ya.
Sehingga kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri dari semua aset beresiko. Berikutnya kita tentu sebagai investor ingin mendapatkan untung sebesar mungkin. Jadi kalau kita melakukan investasi, ya, kita memilih portofolio yang efisien. Portofolio itu apa sebetulnya? Portofolio, ya, coba Soehartini, Yunita, Pepi, portofolio apa? Kumpulan dari sekuritas-sekuritas, ya. Jadi kumpulan dari sekuritas-sekuritas, ya. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan expected return terbesar dengan resiko yang sama. Kemudian memberikan resiko terkecil dengan risk factor dengan RF yang sama. RF itu faktor resiko, ya, yang sama. Nah, pada gambar 31 ini, garis ini disebut yang efisien frontier. Jadi yang di bawah sini itu tidak efisien, ya. Ya. Nah, di sini kita lihat ini gambarnya nggak jelas, ya, tetapi ada A. Ini ada faktor risiko, berarti A ada di sini. Dan ini adalah G. Nah, ini adalah G. Ya, dengan resiko yang sama, ya, A itu tidak kalah dibandingkan C, karena C itu returnnya lebih besar. G juga tidak efisien, karena bila dibandingkan dengan D, resikonya sama kan, segini, D returnnya lebih besar. Nah, jadi hanya portofolio, ya, yang akan berada di garis efisien frontier, ya. Silakan dibaca. Sekarang kemudian bagaimana kita menilai suatu kinerja portofolio? Suatu portofolio itu lebih baik dari yang lain, lebih efisien dan lain sebagainya. Kita melakukan penilaian, ada 3 indeks yang digunakan. Pertama adalah indeks Sharpe, kemudian indeks Trainer, dan indeks Jensen, ya. Jadi sama seperti kalian ingin menilai apakah bagaimana ingin menilai kinerja dari seorang dalam satu perusahaan, ya. Atau di sekolah aja kan ada indeks prestasi. Nah, di sini seperti itu juga. Indeks Sharpe, indeks Trainer, dan indeks Jensen digunakan untuk membandingkan kinerja portofolio, ya. Nah, portofolio ini dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja portofolio yang dibentuk sendiri atau dengan portofolio pembanding yang dibentuk oleh perusahaan pengelola dana. Salah satu contoh portofolio itu adalah reksadana, ya. Nah, kemudian indeks Sharpe, ya. Dengan metode ini, kinerja portofolio diukur dengan membandingkan, ya, antara premi risiko portofolio, yaitu selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas risiko, ya. Dengan risiko portofolio dibagi dengan risiko portofolio dinyatakan dengan standar deviasi atau total risiko. Jadi secara matematis indeks Sharpe ini indeksnya, ya. Maka di sini adalah rata-rata tingkat
rata-rata tingkat pengembalian portofolio, kemudian rata-rata atas bunga investasi bebas risiko, biasanya deposito kan di sini ya. Kemudian ini standar deviasinya ya. Itu adalah indeks Sharpe ya. Sebagai contoh ini, kita punya portofolio A, portofolio B, dan portofolio C. Ini adalah market resiko ya, RM ya. Dan ini adalah risk free. RF itu risk free ya. Ya, RF. Simbol-simbolnya harus dimengerti. Kalau RF itu RM bukan Raden Mas, tapi risk market. Biasanya risiko pasar. Ya. Kalau RF risk free. Jadi kalau simbol RF biasanya itu artinya adalah bebas resiko. Nah, sekarang kita lihat untuk periode 1 portofolio A ada returnnya minus 22,7. Biasanya ini adalah apa? Persen ya. Ini biasanya dalam persen ya. Tugasnya kemarin gimana? Tugas yang minggu lalu udah pada selesai belum? Sudah pada selesai belum? Ini kerjakan ya. Jangan belum aja, nanti tugasnya saya kurangin nilainya. Nggak perlu bingung orang, tinggal saya udah kasih contoh kok. Males aja ini ya. Ntar saya lihat lah. Oke, ini periode 1 segini, periode 2 segini, periode 3 dan sebagainya. Nah, sekarang di rata-rata ya. Rata-ratanya, tahu kan rata-ratanya kan? Jumlah dibagi 5. Dapat 14,6, 4,8, 2,76, 6,42. Ini risk marketnya segini, rata-rata risk free adalah segini. Kalau kita lihat ya, ini standar deviasi bisa ngitungnya ya. Pernah belajar statistik kan sama Pak Arif? Dulu masih diajar Pak Arif ya. Pak Arif Kurniawan yang dulu ngajar statistik kan? Oke ya. Nah, ini standar deviasi. Dan kita tinggal masukkan aja rata-rata yang pertama 14,06 dikurangi berapa? Resiko free 7,64 dibagi standar deviasi dapat segini. Ya, berikutnya juga sama. Kita lihat ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih kecil ya. Pasti kita lihat yang positif cuma ini. Pasti ini yang lebih gede kan? Maka berdasarkan indeks Sharpe, maka portofolio A paling oke ya. Berdasarkan indeks Sharpe, kinerja paling baik. Sekarang kita punya indeks trainer. Ini mohon maaf ya, di PowerPoint ini saya bikin nggak begini. Silahkan dilihat PowerPoint saya. Ini karena sistemnya aja, sistem tutorialnya, jadi bikin ngaco. Jadi secara matematis indeks trainer dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. Jadi indeks trainer adalah rata-rata pengembalian portofolio dikurangi risk free, pasti semua ya, RF risk free, bebas resiko, bunga biasanya ya. Bunga deposito biasanya ini buat bebas resiko ya. Dan beta. Nah, beta ini apa? Resiko sistematis. Ya. Kalau tadi dibandingkan terhadap standar deviasi, ini dibandingkan dengan beta portofolio. Ya, resiko pasar atau resiko sistematis. Jadi rumus tersebut pada hakikatnya menghitung kemiringan garis ya, yang menghubungkan portofolio yang beresiko dengan bunga bebas resiko. Nah, ini adalah gradien sebetulnya ya. Slope, ini nanti adalah slope ya. Nanti kita pakai di CAPM ke depan kita akan pakai ya. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Nah, indeks trainer ini relevan digunakan untuk investor memiliki berbagai portofolio atau menanamkan dana pada berbagai reksadana. Ya. Nah, ini bakal jadi tugas kalian yang kedua, ya. Dari saham yang kalian pilih, hitung. Dari reksadana yang kalian pilih ya. Kalian suruh hitung. Ya, saya suruh hitung indeks trainer. Ya,
indeks Sharpe-nya sama indeks Jensen. Itu suruh hitung. Ini PR ketiga di luar formatis, ya. Suruh hitung indeks-indeks gini. Harusnya sederhana. 1 menit selesai, 2 menit selesai kalau ngerti. Aduh, ini jadi begini kenapa ya? Oke, ini sama seperti tadi, minus 12,5, 25, 15, 20. Mohon maaf, ini kepotong. Harusnya tidak. Ya. Ini adalah standar deviasinya segini. Ya, rata-ratanya kita lihat, buka di halaman 3.7. Rata-rata RPA, portofolio A 15,5, RPB 9,16, RPC 12,84, RM, risk market adalah 11,82 dan RF 7,9. Kalau kita hitung kita bisa lihat bahwa paling gede di mana? Di portofolio A ya. Jelas 19,5. 19,5 dari sini rata-rata dikurangi di sini 7,9 dibagi beta. Betanya berapa? 0,92 ya. Harusnya ini udah pas ini harusnya ini begini. Aduh. Oke, dapat ngitungnya paham ya? Sampai sini? Ya? Paham ya ngitungnya? Halo. Halo. Muji, Mbak Muji, Mbak Sartini, Mbak Pepi, Yunita, paham nggak? Paham ya? Ini nggak susah ya. Yang susah kalau dikasih tugas suruh nyari sendiri ya. Intinya di sini kalian kan ya tugas-tugas yang saya berikan adalah sebetulnya ngelatih tugas yang di dunia nyata, real ya. Jadi saya suruh kalian pilih saham. Saya suruh kalian hitung returnnya ya. Saya suruh kalian ngitung indeksnya ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti kalau kalian ingin investasi di dunia saham ya. Nggak lucu kalau kalian misalnya sarjana ekonomi nggak ngerti beginian, nggak bisa investasi ya. Ya harus mengerti. NAB sebetulnya sama ya. Biasanya untuk reksadana disebut NAB, nilai aktiva bersih. Biasanya ada NAB per unit ya. Nah, itu yang kamu hitung. Kamu ambil NAB per unit ya. Ada NAV? Ya. Kalau untuk reksadana, kamu lihatnya dari NAB per unit. Ya. Oke. Saya cek lagi, tapi seharusnya NAB itu sama dengan NAV. Ya. NAB sama dengan NAV ya. Nanti saya cek lagi ya. Halo, bisa dengar nggak? Halo, bisa dengar nggak? Kamu bisa dengar nggak? Suaranya hilang ya? Oke, kalau suaranya hilang, saya keluar dulu sebentar ya. Berarti kita sampai indeks trainer ya. Nanti saya lanjutkan. Oke.